Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok salah satu mata kuliah basis data yang beranggotakan saya, Messi Oleh Firdaus, lalu ada Muhammad Adam Abdurrahman, dan ada Nilal TAJD Kusumadita, kami dari 1B. Dan di sini kami akan menyampaikan hasil UAS, yaitu Final Project Sistem Informasi Pengelolaan Uang Koperasi Kemitraan Sukses Bersama. Di mana pertama nanti kami akan menjelaskan tabel-tabel apa saja yang diperlukan, pembuatan constraint, lalu kita membuat user dan memberi hak akses pada user, dan yang terakhir membackup file pada jadwal yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu pembuatan tabel. Untuk tabel master akan dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok kami, yaitu Nilau. Saya Nila TACD Sumadita. Di sini saya akan menjelaskan tabel. Pertama, membuat database sesuai dengan nama usaha dan membuat tabel ke dalam database. Untuk kebutuhan pertama kita menentukan tabel master peternak menggunakan create tabel, berisikan ada peternak, nama, nomor HP, ternak daging, dan ternak telur. Lalu kita mengisi tabel peternak dengan peternak yang melakukan penjualan dan pembelian ke koperasi usaha bersama, dan isikan apakah peternak tersebut termasuk peternak ayam petelur atau ayam pedaging. Pada kolom peternak daging dan peternak telur kita mengisikan sebanyak 10 record untuk tabel master peternak menggunakan insert into. Di sini insert into berisikan peternak dalam kurung kode peternak, nama, nomor HP, nomor ternak daging, ternak telur. Di sini sama semua. Yang berbeda di dalamnya ini nama-namanya terus nomor telepon. Terus di sini dia membeli ternak daging atau ternak telur. Untuk kebutuhan tabel kedua, kita memerlukan tabel produk, yaitu produk yang akan peternak beli dan jual dengan menggunakan create tabel. Di dalam create tabel berisi produk, nama, satuan harga. Di tabel ini kita mengisikan produk berupa bibit ayam, petelur, ayam kampung pedaging, pakan, dan vitamin ayam. Kita mengisikan sama seperti tadi sebanyak 10 record untuk tabel masternya. Di sini tabel master dengan menggunakan insert into, ada produk yang kurung kode produk, nama, satuan, dan harga tutup kurung false. Di sini juga menggunakan namanya, ekor, terus harga. Tabel lanjut tabel limit utang. Di sini yaitu ada tabel limit utang berisikan dengan kode utang, batas bawah, batas atas, limit pembayaran. Kita mengisikan sebanyak 10 record juga. 10 record. Terus atribut yang digunakan itu insert into, limit utang, terus kode utang, batas bawah, batas atas, limit bayaran, false. Terus di sini ada batas atasnya, ada batas bawahnya, terus di sini limit pembayaran. Yang terakhir transaksi. Di sini tabelnya berisikan transaksi, tanggal transaksi, peternak, jenis transaksi, total harga, satuan payment, status lunas. Di sini berisikan 26 ya. Lalu dengan insert into transaksi, terus ada transaksi peternak, jenis transaksi, total harga, status payment, dan status lunas. Terus di sini ada urutannya, terus bulan, tahun, tanggal. Di sini membedakan hanya bulan dan tanggal. Misalnya penjualan 600.000 dibayarkan setelah lunas. Semuanya seperti itu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Messi Oleh Firdaus, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tabel transaksi, di mana tabel transaksi di sini berisikan ada 3 tabel, yaitu tabel transaksi, tabel detail transaksi, dan terakhir ada tabel pembayaran. Untuk tabel transaksi, kita membuat tabel transaksi untuk mencatat transaksi yang telah dilakukan di koperasi usaha bersama, baik transaksi penjualan maupun transaksi pembelian. Kita create tabel transaksi berisikan kode transaksi untuk mencatat transaksi yang telah dilakukan di koperasi usaha bersama, baik transaksi penjualan maupun transaksi pembelian.
kita create tabel transaksi berisikan kode transaksi tipe data integer sebagai primary key. Lalu ada tanggal transaksi dengan tipe data date, lalu ada kode peternak dengan tipe data integer, ada jenis transaksi, tipe data varchar, total harga, bertipe data integer, lalu status payment, bertipe data varchar, dan status lunas bertipe data varchar. Lalu kita menambah foreign key pada atribut kode peternak dengan referensinya yaitu di tabel peternak dengan menggunakan other table, add foreign key. Ini ada 20 lebih, kami membuat record untuk transaksi pembelian dan penjualan. Jadi di kode transaksi kita mengisikan kode transaksi, lalu di tanggal transaksi mengisikan tanggal transaksi yang dilakukan, lalu di kode peternak kita mengisikan kode peternak yang melakukan penjualan atau pembelian, lalu kita memilih jenis transaksi, apakah di transaksi tersebut merupakan transaksi penjualan atau pembelian, kita isikan di sini. Lalu kita menambah total harga, yaitu total harga yang harus dibayarkan peternak. Status payment-nya yaitu pakai cash atau kredit. Dan status lunasnya sudah lunas atau belum, karena di sini sistemnya bisa menyicil. Kami mengisikan sebanyak 20 record. Dan kita coba jalankan hasilnya. Isinya adalah seperti ini. Transaksi yang berjalan selama tahun 2022. Tabel yang kedua, tabel transaksi yang kedua yaitu tabel detail transaksi. Di sini membuat tabel detail transaksi dengan create table dengan atribut berisikan kode detail bertipe data integer sebagai primary key. Lalu ada kode transaksi bertipe data integer, ada kode produk bertipe data integer, ada quantity tipe datanya integer juga, lalu ada satuan tipe data varchar dan jumlah harga tipe data integer. Lalu untuk menambah constraint foreign key, kita menambah foreign key dengan other table detail transaksi. Kita menambah foreign key pada kode transaksi ini kita referensikan kepada tabel transaksi di atas. Lalu ada foreign key lagi yaitu kode produk. Di sini referensinya yaitu di tabel produk. Cuma detailnya aja, ditambah detailnya aja, yaitu kayak kuantitinya dan satuan dan produk apa yang dibeli sama peternak di kode transaksi sebelumnya. Kode detail mengacu pada kode detail, kode transaksi mengacu pada kode transaksi di atas, kode produk mengacu pada kode produk yang dijual atau dibelikan dengan jumlah di quantity, lalu satuannya yaitu ekor atau pieces atau kilo, dan dengan jumlah harga sesuai dengan harga dari satu produk dikali dengan quantity. Dan untuk yang tabel transaksi terakhir yaitu tabel transaksi pembayaran. Di sini kita create tabel pembayaran di mana yang pertama ada kode pembayaran tipe data integer. Kita buat sebagai primary key. Lalu ada tanggal pembayaran tipe data date, kode transaksi bertipe data integer, total tagihan tipe data integer juga, jumlah bayar tipe data integer, dan pembayaran ke tipe data varchar. Dan kita menambah constraint foreign key pada kode transaksi ini referensinya pada tabel transaksi. Hasilnya seperti ini, kode pembayaran mengacu pada kode pembayaran, lalu tanggal pembayaran yaitu tanggal dibayarkannya pembayaran, lalu kode transaksi mengacu pada kode transaksi di atas, lalu total tagihannya mengacu pada total tagihan atau total harga, dan jumlah bayarnya yaitu jumlah bayar yang telah dibayar oleh peternak. Akhirnya tidak akan membayar secara full payment dan bisa menunjukkan pembayaran ke berapa peternak tersebut melakukan pembayaran. Sini adalah record dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2020. Kebutuhan query yang pertama, simulasikan data yang ditransaksikan mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Kita menggunakan query ini yaitu select bintang from transaksi where tanggal transaksi between di antara 2022 bulan 1 tanggal 1 dan 2022 Desember tanggal 31. Lalu akan tampil data transaksi, data yang telah ditransaksikan dari 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Untuk kebutuhan sistem yang kedua, yaitu yang B, pemilik koperasi membutuhkan laporan penjualan harian, baik secara cash atau kredit. Kita menggunakan select
yaitu kolom yang akan ditampilkan yaitu tanggal transaksi, kode peternak, total harga, status payment, dan status lunas. Dari tabel transaksi di mana jenis transaksi itu penjualan, karena kita membutuhkan laporan penjualan harian. Lalu group by kode transaksi. Hasilnya seperti ini. Kebutuhan sistem nomor 3, pemilik koperasi membutuhkan laporan pembelian harian baik secara cash atau kredit. Kita membuat seperti yang query di atas, yaitu select, tampilkan tanggal transaksi, kode peternak, total harga, status payment, dan status lunasnya dari tabel transaksi di mana jenis transaksinya yaitu pembelian. Kita membuat laporan transaksi peternak dari tanggal 1 Maret sampai 31 April dengan kolom tanggal TRX, item transaksi, quantity, satuan, dan jumlah. Kita select, tampilkan kolom tanggal transaksi, kolom nama sebagai item transaksi, lalu tampilkan kolom quantity, tampilkan kolom satuan, dan jumlah harga dari tabel transaksi. Lalu kita join data transaksi, kita joinkan produk ini, di mana tanggal transaksinya itu di antara Maret sampai April. Itu adalah query-nya. Jadi kita coba jalankan. Nah, ini akan tampil transaksi per peternak dari tanggal 1 Maret sampai 31 April. Dengan kolomnya yaitu tanggal transaksi, item transaksi, quantity, satuan, dan jumlah harga. Nomor 5, kita membuat query untuk menampilkan data peternak yang masih memiliki tanggungan pada bulan Maret. Kita select, tampilkan nama dan status lunas dari tabel peternak, lalu kita joinkan karena tanggal transaksinya mulai dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret, karena yang kita butuhkan yaitu bulan Maret, dan status lunasnya itu belum lunas. Dan di sini ada peternak yang pada bulan Maret masih memiliki tanggungan belum lunas, yaitu Adam. Untuk yang terakhir, kebutuhan sistem terakhir, kita akan menampilkan data transaksi yang sudah dilakukan oleh seorang peternak dalam kurun waktu bulan Mei. Kita select, pilih kode transaksi, tanggal transaksi, nama, jenis transaksi, total harga, status payment, dan status lunas dari transaksi, dari tabel transaksi, dan kita join peternak, dan kita joinkan dengan peternak, di mana bulannya yaitu pada bulan Mei. Di sini akan menampilkan data transaksi yang dilakukan seorang peternak dalam waktu kurun bulan Mei. Ada kode transaksi, tanggal transaksi, nama dari peternaknya, jenis transaksi, peternak tersebut melakukan penjualan atau pembelian, lalu total harganya, status payment-nya cash atau kredit, dan mereka dalam penjualan atau pembelian itu udah lunas atau belum. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan membuat user sebanyak anggota kelompok dan menambahkan akses dalam tabel transaksi. Untuk membuat user sebanyak anggota kelompok dan menambah hak akses pada tabel transaksi, yang pertama kita masuk ke user root, lalu kita membuat user baru dengan mengetikkan create user, tanda petik nama user yang ingin kita buat, tanda petik add, tanda petik localhost petik, dan ketikkan identified by, di mana ini adalah untuk memasukkan password yang kita inginkan. Passwordnya yaitu 354. Ini terserah ya.
untuk angka berapapun atau huruf berapapun. Lalu kita menambahkan hak akses pada tabel transaksi dengan menggunakan grant insert. Kita select on nama database-nya yaitu kelompok dan nama tabelnya yaitu transaksi kepada user yang baru kita buat tadi, yaitu user bernamakan salah satu anggota kelompok Macy at localhost. Sudah berhasil. Lalu kita exit dan kita masuk lagi ke user yang baru kita buat tadi dengan mengetikkan MySQL user Macy dengan password 354. Lalu kita coba untuk menampilkan database. Dan di sini terdapat 3 database. Lalu kita change database ke kelompok. Dan kita akan menunjukkan tabel yang kita miliki hak akses, yaitu tabel transaksi. Lalu kita coba tampilkan isi dari tabel transaksi dengan mengetikkan select from transaksi. Berikut adalah isi atau record dari tabel transaksi. Selanjutnya yaitu untuk membuat user. Yang kedua, caranya yaitu pertama masuk ke root, lalu membuat user dengan perintah create user, Adam, localhost, lalu ini untuk membuat password yaitu 123. Selanjutnya memberikan hak akses ke dalam database kelompok untuk tabel transaksi juga. Dengan cara perintah create on kelompok transaksi itu, lalu nama username localhost. Lalu untuk memeriksa apakah sudah bisa terakses atau belum, kita pertama-tama yaitu login ke user Adam dengan passwordnya, lalu show database. Ini hanya akan memberikan ke database kelompok dan untuk tabel transaksi. Dengan perintah show database dan akan tabel transaksi saja. Lalu untuk memeriksa isi dari tabel transaksi, yaitu dengan cara perintah select from transaksi. Di sini untuk user kedua yaitu Adam sudah dapat akses ke tabel transaksi saja. Selanjutnya yaitu membuat user yang ketiga. Caranya sama, yaitu masuk ke root, lalu membuat user, create user reload, lalu memberikan password 321, lalu dengan perintah untuk memberikan hak akses ke database kelompok dan ke tabel transaksi dengan perintah seperti ini. Lalu memeriksa apakah akses sudah berjalan atau belum, yaitu dengan cara login ke reload dengan passwordnya, lalu show database. Di sini sudah tampil database kelompok dan kita akan mendapatkan akses ke tabel transaksi saja. Jika show database maka akan tampil tabel transaksi saja. Lalu untuk memeriksa isi dari tabel transaksi yaitu select bintang from transaksi dan sudah mendapatkan akses ke tabel transaksi. Selanjutnya yaitu untuk backup setiap jam 12 dan juga jam 18. Pertama-tama kita membuat folder baru di C dengan nama backup, lalu membuat file di notepad dengan desain seperti ini. Lalu ini maksudnya yaitu membuat backupan di database kelompok lalu disimpan di C backup dengan nama kelompok backup, lalu disimpan dengan tipenya yaitu batch file, disimpan di folder backup yang sudah dibuat tadi. Nah, itu kita menuju ke task scheduler. Kita scheduler yaitu ke task schedule library, lalu membuat create task. Di sini saya sudah membuat create task yang dengan nama jam backup untuk membackup di jam 12 dan juga jam 18 dan menggunakan ke trigger lalu mengatur jamnya yaitu jam 12 sama jam 18 atau jam 6 malam. Ini maksudnya database akan selalu backup di jam 12 siang dan juga jam 6 malam. Lalu ke action, di sini kita menambahkan file yang sudah kita buat tadi dan juga kita simpan tadi di backup, ditambahkan ke sini supaya bisa membackup. Lalu ke OK dan menunggu jam 12 dan juga jam 18. Di sini sudah mendapatkan hasilnya. Backup database kelompok sudah dapat di backup setiap jam 12 siang dan juga jam 18 atau jam 6 malam.